diperintahkan untuk menyelisihinya, maka min babi aula merupakan hal yang lebih utama kita untuk menyelisihi orang-orang kafir di luar ahlul kita. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana kemarin sudah kita baca, kata beliau, sesungguhnya kekafiran orang-orang Yahudi itu asluhu, akar pangkal kekafiran orang-orang Yahudi itu adalah min jihati adabil amali bi'ilmihim, lantaran mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Fahum ya'lamun al-haqqa, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi mengerti dan mengetahui tentang kebenaran. Tabi'unahu, dia tidak mengikutinya, dia tidak mengamalkannya. La qawlan wa la fi'lan, tidak, apalagi dalam perbuatan. Inilah akar pangkal kekafiran orang-orang Yahudi, yaitu mereka mengerti tentang kebenaran tetapi dia tidak mengamalkannya. Sedangkan akar pangkal kekafiran orang-orang Nasara adalah, kata beliau, min jihati amalihim bila ilmin, yaitu lantaran mereka bersemangat untuk beramal tetapi tidak ada ilmu pada mereka. Amalan-amalan yang mereka tegakkan, amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dalam mereka beragama kepada Allah bila ilmu, tanpa ada ilmu yang mendasarinya. Inilah akar pangkal kekafiran orang-orang Nasara. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah ditunjukkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya ini tentang sifat-sifat tercela ahlul kitab dari kalangan Yahud, yaitu al-hasadu, hasad. Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Inilah mereka orang-orang Yahudi. Mereka amat sangat berkeinginan mengembalikan kita orang-orang Islam agar kembali menjadi kafir. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena mereka hasad, tidak senang membawa kebenaran sebagai nabi terakhir itu ternyata bukan dari kelompok mereka. Mereka tidak senang, mereka hasad. Dan sifat hasad ini pun banyak ditiru oleh kalangan kita umat Nabi Muhammad, sehingga kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum atau la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah, sejajar persis anak panah. Bahkan kata Rasul, seandainya mereka dalam lubang la dakhaltumuhu, maka kalian akan ikut memasuki. Di antara tercela mereka yang kita, sebagian kita meniru-nirunya adalah al-hasad, hasud. Kemudian apa? Al-bukhl, bakhil. Orang Yahudi bakhil, bakhil dengan harta, bakhil dengan ilmu. Dan sifat yang tercela ini pun ditiru oleh banyak dari kalangan umat Nabi Muhammad. Walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sehingga persis seperti apa yang Rasul masuk ke dalam lubang
biawak sekalipun, la dakhaltumuh, kalian akan ikut. Bunyikan kebenaran, entah karena di dalam kebenaran itu ada sesuatu yang merugikan dirinya, atau dia sengaja menyembunyikan kebenaran karena dia ingin mendapatkan ganti, liyashtaru bihi thamanan qalilan. Dia adalah, kata Syekhul Islam, berupa apa? Tahriful kalim an mawadih. Tahriful kalim an mawadhihi, yaitu mentahrif ayat-ayat, mentahrif nas-nas baik Quran maupun hadis. Apakah dengan merubah maknanya yang disebut tahrifut ta'wil, ataupun dengan merubah redaksinya yang disebut dengan tahrifut tanzil. Itulah sebagian sifat-sifat tercela orang-orang Yahudi yang sudah banyak ditiru oleh sebagian umat Islam. Dan pada hari ini kita akan mengungkap sifat-sifat tercela ahlul kitab yang berikutnya, yaitu orang-orang Nasara. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam mengungkap sifat tercela orang-orang Nasara, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu." Yang artinya, kata Allah, wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu di dalam perkara agama kalian. Ghulu di dalam beragama ini adalah sifat tercela yang kental ada pada mereka para ahlul kitab, wabil khusus orang-orang Nasara. Apa itu al-ghulu? Dan ini pun menimpa sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghulu adalah sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Kasyifus Syubuhat. Kata beliau, ghulu itu adalah mujawazatul haddi, yaitu perilaku melampaui batas, baik itu dalam akidah maupun di dalam ibadah maupun di dalam muamalah maupun di dalam adat. Maka barang siapa yang ghulu fil aqidah, maka barang siapa yang ghulu fil ibadah, maka barang siapa yang ghulu di dalam muamalah berinteraksi dengan orang lain, dan barang siapa yang ghulu di dalam adat, faqad ghulu, maka sungguh dia telah ghulu. Dan kata Nabi, iyyakum wal ghuluwa fid din, jauhi oleh kalian akan sikap al-ghulu dalam perkara agama. Kenapa? Karena kata Nabi kita yang mulia, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, karena sesungguhnya yang menjadikan sebab binasanya orang-orang sebelum kalian itu adalah lantaran mereka ghulu di dalam agama mereka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mengapa umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibinasakan agamanya, dibinasakan jasad mereka dengan azabnya. Itu semuanya adalah lantaran apa? Lantaran ghulu mereka di dalam perkara agama mereka. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid, bahwa ketika Rasul mengatakan innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din, ketika Rasul mengatakan sesungguhnya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah lantaran ghulunya mereka di dalam agama, maka al-halak di sini kata beliau, al-halaku fid din, al-halaku fi al-ajsam, binasa agama mereka dan binasa fisik mereka. Artinya ikhwatal iman, sesaat seseorang itu telah ghulu, maka otomatis agamanya telah rusak. Dan sesaat orang setelah dia ghulu dalam perkara agama, maka itu menjadi sebab akan binasa pula fisiknya dan segala perangkat yang mendukungnya, termasuk harta duniawiya. Maka inilah sifat tercela yang harus kita waspadai, karena kita berpotensi terjebak di dalamnya. Dan ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ghulu itu ada 4 macam. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, al-ghulu fil aqidah, seperti ghulunya orang-orang ahlul kalam dari kalangan ahli filsafat, yang kemudian mereka karena ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mereka ghulu sehingga kemudian justru menafikan sifat-sifat Allah. Ini namanya ghulu fil aqidah. Adalah ghulu fil ibadat, seperti ghulunya orang-orang Khawarij yang menganggap kafirnya orang-orang pelaku dosa besar. Ini ghulu fil ibadah. Dan ada lagi ghulu yang ketiga adalah ghulu fil muamalah, yaitu ketika orang itu ghulu berlebihan sehingga kemudian dia mengharamkan segala apa yang ada di sekitarnya padahal Allah tidak mengharamkannya, atau sebaliknya dia bermudah-mudah menghalalkan semua hal serba halal, maka ini adalah ghulu fil muamalah. Dan yang keempat kata beliau, ada ghulu fil adat, yaitu ketika seseorang at-tashaddud fi tamassuki bil adatil qadimah wa adam at-tahawuli ila ma huwa khairu minha. Ketika seseorang itu kokoh dan kekeh memegang adat-adat lampau dan dia tidak mau berpindah ke adat yang baru yang lebih baik daripada. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum, yang secara asal perkara adat itu adalah perkara yang nyaris tidak ada hubungan dengan masalah agama. Tetapi kemudian ketika kita ghulu di dalam perkara adat ini, maka akhirnya dia akan menabrak agamanya sehingga agamanya menjadi rusak. Seberapa rusaknya keagamaan seseorang lantaran ghulu di dalam adat adalah berbanding lurus dengan seberapa perkara adat yang dia ghulu di dalam. Maka artinya ghulu di dalam adat ini, ketika orang itu berlebihan memegang teguh adat lama, tidak mau berpindah ke adat yang baru yang lebih baik,
ini dianggap hulu, maka sebaliknya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika di hadapan kita ada dua adat yang mutasawiyatun fil masalih. Ketika di hadapan kita ada dua adat A dan B yang derajat maslahatnya sama, dan kita sudah berada di atas adat A, kemudian antum datang ingin mengajak orang, menggiring orang berpindah ke adat B yang padahal secara maslahat mutasawiyah, derajatnya sama dengan adat yang A, maka ini pun dianggap hulu di dalam adat. Sudah biasa orang ini adatnya orang lapar di sini, makanya adalah makanan pokoknya beras. Tiba-tiba kemudian antum datang menggiring orang ingin diajak berganti dengan makanan yang lain yang setara, maka ini adalah pemaksaan yang dianggap hulu dalam beragama, dan ini adalah akan menyangkut masalah akhlak seseorang. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka inilah sifat tercela orang-orang ahlul kitab, wabil khusus orang-orang Nasrani. Lantaran ketiadaan ilmu dan mereka bersemangat beramal, sehingga kemudian mereka hulu dalam perkara agama. Dan kata Nabi, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Jauhi olehmu perilaku hulu di dalam beragama, maka sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah lantaran mereka hulu di dalam perkara agama. Ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum, berarti agar kita jangan serupa dengan mereka ahlul kitab, maka jangan hulu. Caranya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, ada 3 perkara. Barang siapa yang menetapi 3 perkara ini, maka dia berada di atas keadilan di dalam beragama. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak istiqamah di atas 3 perkara ini, maka dia akan terperosok ke dalam kebalikannya. Apa 3 perkara itu? Yang pertama kata beliau adalah at-tauhid. Adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keadilan dalam bentuk apa? Memposisikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang hak disembah, memposisikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, tidak ada sekutu bagi. Maka barang siapa yang tidak istiqamah di atas tauhid, maka dia terperosok ke dalam kebalikannya, yaitu apa? Ghulu, melampaui batas, apa? Kemusyrikan. Yang kedua kata beliau adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Maka barang siapa yang tidak istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan terperosok kepada keadaan kebalikannya, yaitu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah as-sunnah. Maka barang siapa yang tidak istiqamah di atas as-sunnah, maka dia akan terperosok kepada kebalikannya, yaitu apa? Al-bid'ah. Apa itu al-bid'ah? Maka dia adalah diddus sunnah, kebalikan daripada sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnatu hiyal Islam. As-sunnah adalah Islam. Al-Islamu huwa sunnah, dan dia adalah diddul bid'ah, kebalikan daripada bid'ah. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, agar kita berada di atas keadilan di dalam beragama, tidak hulu ke atas, tidak hulu ke bawah, maka menetapilah kita di atas 3 perkara ini, yaitu at-tauhid, yaitu at-ta'ah, dan as-sunnah.
berbicara as-sunnah, maka yang segera terlintas dalam benak kita adalah apa yang Rasul sabdakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Inilah yang terlintas ketika kita berbicara tentang as-sunnah dalam terminologi kita bermanhaj atau beragama, bahwa wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian, gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham kalian. Itulah as-sunnah. Apa-apa yang dikenal sebagai bagian daripada Islam dan dikenalkan sebagai bagian daripada Islam, dikenalkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, wabil khusus para khulafa'ur rasyidin, maka ini adalah as-sunnah. Maka barang siapa yang beragama bukan dengan beragama yang dikenalkan dan diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya dan tidak dikenal sebagai bagian daripada agama ini, tidak dikenal oleh para sahabat Rasulnya, maka itu bukanlah agama. Dan ketika kita berbicara as-sunnah, juga yang terlintas adalah tentunya seperti yang Rasul sabdakan ketika mensifati satu kelompok, yang kata Nabi, sataftariqu hadhil ummah, bahwasanya umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam dengan ancaman api neraka kecuali satu. Ingat, ini ancaman. Kalau ancaman itu belum tentu dilaksanakan, karena mereka masih dalam koridor keumatan Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh memponis kafir kamu kepada orang lain. Tidak boleh kita memponis kamu ahli neraka, kecuali melalui prosedur yang syar'i yang perlu dijelaskan pada waktunya sendiri nanti, insyaallah. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang satu golongan yang sebagai ta'ifah mansurah, sebagai al-jamaah, apa kata Nabi? Yaitu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya dalam beragama, itulah as-sunnah. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, berangkat dari sini, barang siapa yang tidak menetapi beragama dengan caranya Rasul dan para sahabatnya, maka dia akan terperosok ke dalam bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah diddus sunnah, kebalikannya daripada as-sunnah. Sehingga definisi yang paling mencakup tentang definisi bid'ah adalah apa yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, al-bid'atu kullu aqidatin aw qawlin aw amalin yata'abbadu bihi al-insanu lillah wa laysa mimma fi syari'atillah. Yang namanya bid'ah adalah setiap perkara akidah atau perkara qaul, ucapan, atau amal atau perbuatan yang yata'abbadu bihi al-insan, yang manusia dengannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yata'abbadu bihi al-insanu lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah, wa laysa mimma fi syari'atillah, tetapi itu tidak ada tuntunannya dalam syariat Rasulullah. Jadi bid'ah itu urusannya urusan akidah, urusan ibadah, qauliyah, badaniyah, amaliyah. Tidak ada hubungan dengan motor, tidak ada hubungan dengan HP. Bambang, ya, kenapa? Karena ini berbicara agama, bukan berbicara fasilitas duniawinya. Maka barang siapa yang tidak menetapi as-sunnah, maka dia akan terperosok kepada kebalikannya, yaitu al-bid'ah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah buah daripada apa? Ghulu, lantaran berlebihan dalam beragama.
yaitu tandai dengan apa? Dia tiada ilmu tapi semangat untuk beramal. Maka disinilah pentingnya ilmu, disinilah pentingnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, agar kita bisa menyelisihi ahlul kitab, yang termasuk dalam hal ini adalah apa? Sifat tercela yang hulu. Maka Syekhul Islam dalam kitabnya ini, yang nanti akan kita temukan dalam halaman-halaman berikutnya, beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang memiliki Islam dengan Islam yang sesungguhnya, zahiran wa batinan, hatinya dan lahiriahnya dia mengerti tentang Islam, dia akan semakin memiliki tingkat resistensi yang tinggi, memiliki tingkat penolakan yang tinggi untuk meniru-niru ahlul kitab. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita selanjutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Telah kafir, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Lantaran hulunya mereka orang-orang Nasara, maka menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan yang mereka sembah. Kemudian kata Syekhul Islam, thumma innal ghuluwa fil anbiya'i was salihin qad waqa'a fi tawaifa min dullalil muta'abbidati wal mutasawwifah. Bahwa sifat ghulu, berlebihan terhadap para nabi, terhadap orang-orang saleh yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, juga menimpa, dilakukan oleh kita sebagian umat Nabi Muhammad, dilakukan oleh sebagian umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan siapa? Al-muta'abbidah wal mutasawwifah, dari orang-orang ahli ibadah yang tanpa ilmu, dan dari kalangan orang-orang, sebagian orang-orang sufi yang tentunya tanpa ilmu. Hatta khalatu katsiran minhum min madahib al-hulul wal ittihad ma huwa aqbahu min qauli an-nasara aw mithluhu aw dunahu. Sehingga mereka dari kalangan orang-orang Islam, dari kalangan orang-orang ahli ibadah, dari kalangan orang-orang sufi, mereka terperosok ke dalam perilaku ghulu, sehingga mereka berpijak di atas madhab apa? Al-hulul wal ittihad, yaitu madhab sufi manunggaling kaula Gusti, yaitu menyatunya Tuhan dengan hambanya. Dan ini kata Syekhul Islam adalah keburukan yang lebih buruk daripada keburukan ghulunya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum. Selanjutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal Masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan para rahib mereka, para ulama mereka, para rahib mereka sebagai arbaban, sembahan-sembahan min dunillah, selain daripada Allah. Dan mereka pun menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Ketika Rasul bacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, bahwasanya perilaku ghulu orang-orang Nasara salah satunya dalam bentuk apa? Yaitu menjadikan para ulama mereka, para rahib mereka sebagai sembahan, sebagai arbaban min dunillah, sembahan-sembahan selain Allah. Ada sahabat Rasul yang bernama Adi bin Hatim, seorang mantan Nasara. Dalam tanda kutip dia klarifikasi, ya Rasulullah,
Kenapa mereka orang-orang Nasara disebut menjadikan para ulama mereka, para rahib mereka sebagai sembahan selain Allah, padahal kami kala itu tidak ruku kepada rahib, tidak sujud kepada mereka? Maka Rasul menjelaskan bentuk konkretnya adalah tidak harus dalam bentuk ruku kepada selain Allah, tidak harus dalam bentuk sujud kepada selain Allah, tetapi kata Rasul, ahallu lahumul harama fa'ata'uhum wa harramu alaihimul halal fattaba'uhum. Yaitu ketika para ulama mereka, para rahib mereka menghalalkan yang haram, kalian wahai orang-orang Nasara pun mentaatinya. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian mengikutinya. Itulah bentuk kalian menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekhul Islam mengomentari tentang penjelasan ini, wa katsirun min atba'il muta'abbidah, dan betapa banyak dari kalangan para pengikut ahli ibadah yuti'u ba'dal mu'azzamina 'indahu fi kulli ma ya'muruhu bih wa in tadammana tahlil haramin aw tahrim halalin. Betapa banyak di kalangan kita umat Islam ini yang membebek kepada para pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin agama mereka, pemimpin ormas-ormas mereka. Mereka mengagungkan dalam segala apa yang diperintahkan, walaupun di dalamnya terkandung pengharaman apa yang dihalalkan dan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi di tengah umat manusia dan kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Saya tambahkan sedikit untuk menutup pertemuan kali ini. Termasuk sifat ghulu ahlul kitab yang juga nampaknya ditiru-tiru oleh sebagian umat Nabi Muhammad, sehingga terjadilah apa yang terjadi yang dikabarkan oleh Nabi, la tattabi'unna sunana man kana atau la tattabi'una sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, setara seperti setaranya bulu anak panah. Bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Salah satunya adalah apa? Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan. Yaitu apa? Membangun masjid di kuburan-kuburan. Mereka para pembesar orang-orang kafir dahulu, ketika mendapati orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, mereka bangun masjid di atasnya. Apakah membangun masjid secara fisik, ataukah memperlakukan kuburan tidak dibangun secara fisik, tetapi memperlakukannya seperti masjid, iktikaf di situ, sholat di situ, segala macam ibadah di situ? Maka ini sama saja membangun masjid di dalamnya, walaupun tidak secara fisik. Dan ini ditiru oleh sebagian kita. Begitu ada kuburan yang dikeramatkan, dibangunlah masjid di situ. Begitu ada kuburan yang dikeramatkan, walaupun tidak dibangun masjid, orang berduyun-duyun untuk iktikaf di sana 3 malam, 3 hari, atau lebih bahkan. Dia berdoa di sana. Dia meyakini berdoa di sisi kuburan itu lebih mustajab ketimbang berdoa di dalam masjid. Dia tinggalkan masjid, kemudian dia berpindah kepada kuburan. Ini perilaku mereka, orang-orang kafir terdahulu, dan ditiru oleh sebagian umat Nabi Muhammad. Padahal ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirari al-khalqi 'inda Allah," sesungguhnya di antara seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah satu, ketika datang kiamat dan dia dalam keadaan hidup. Karena tidaklah kiamat itu tegak kecuali seluruh penghuni muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Maka mereka adalah syirarul khalqi 'inda Allah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Yang kedua, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang yang membangun masjid di kuburan. Lihat, membangun masjid di kuburan. Kalaulah kita tidak mencerna hadis yang mulia ini dengan cernaan iman, maka sulit kita menerimanya. Kenapa? Membangun masjid sebuah kemuliaan, tiba-tiba kemudian pelakunya dianggap sebagai syirarul khalqi 'inda Allah, sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa menyakitkannya kalau tidak dicerna dengan keimanan yang benih. Ini akan sulit diterima oleh sebagian manusia, dan itulah kenyataannya. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, disinilah pentingnya kita menjaga tauhid agar jangan terperosok kepada kebalikan, menjaga ketaatan agar jangan terperosok kepada kebalikan, menjaga istiqomah di atas as-sunnah sehingga tidak terperosok kepada kebalikan, dan itu adalah dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.